Pemirsa, jasad wanita berinisial J ditemukan terkubur di area rumah di Jalan Kandia 2, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 14 April 2024. J ditemukan sudah dalam kondisi tinggal tulang belulang. Diketahui, J adalah korban pembunuhan yang pelakunya adalah suaminya sendiri berinisial H. Korban dihabisi pelaku pada tahun 2018 yang lalu dan jasadnya dikubur di belakang rumah. Setelah 6 tahun berlalu, kasus pembunuhan ini akhirnya terbongkar. Yang membongkar kasus pembunuhan ini tak lain adalah VI, 17 tahun, anak sulung pelaku dan korban. Polrestabes Makassar, VI mengaku saat kejadian ia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Korban dimasukkan ke lubang di belakang tanah dan ditimbun dengan pasir beserta semen. VI mengaku bahwa H memintanya untuk berbohong. Pelaku juga meminta VI dan adiknya berbohong kepada orang-orang apabila ada yang menanyakan keberadaan ibunya. Pemirsa, Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Frans Johannes Purba memimpin upacara pemakaman almarhum Letu Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre di Taman Makam Pahlawan Nabire, Provinsi Papua Tengah, Minggu 14 April 2024. Pemakaman yang dilakukan secara militer ini juga diiringi isak tangis keluarga, kerabat, dan rekan-rekan sejawat almarhum. Bertindak sebagai komandan upacara dan Ramil 170302 Tigi Mayor CZI Jarman Dabang dan diikuti anggota TNI dari sejumlah satuan. Turut hadir dalam upacara pemakaman tersebut selain jajaran TNI dan Polri, juga Satpol PP Nabire, Forum Pimpinan Daerah di wilayah Papua Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat, dan keluarga almarhum Letu Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre. Pada kesempatan itu, Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Frans Johannes Purba memberikan penghormatan kepada almarhum Letu Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre atas perjuangan dan dedikasinya selama bertugas sebagai Danramil 170304 Aradide. Korban meninggal dunia setelah terkena timah panas yang dimuntahkan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM atau yang juga biasa disebut dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Selain itu, pihaknya juga memberikan ucapan terima kasih atas kerja dari tim gabungan TNI Polri yang telah membantu proses evakuasi sampai pemakaman ini. Sementara itu, putra ketiga almarhum Letda Infanteri Vicky Ongen Sogalre berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dari evakuasi hingga pemakaman almarhum. Pemirsa, dunia dikejutkan laporan bahwa Angkatan Udara Yordania telah mencegah dan menembak jatuh beberapa drone dan rudal Iran yang menargetkan Israel. Sejumlah rudal dan drone Iran itu ditembak saat melintasi wilayah udara Yordania. Berikut sederet fakta tentang kejadian tersebut. Yang pertama, drone dan rudal Iran melintasi wilayah udara Yordania. Yordania menembak jatuh drone dan rudal Iran yang melanggar wilayahnya saat menuju Israel. Negara itu tampaknya tidak mau wilayahnya digunakan Iran untuk menyerang Israel. Kedua, berdalih lindungi wilayah Yordania. Yordania beralasan melindungi warga dari bahaya saat menembak jatuh drone dan rudal Iran. Mereka menegaskan tindakan ini dilakukan bukan untuk membela kepentingan Israel. Ketiga, Yordania perkuat pengawasan udara. Yordania telah meningkatkan penerbangan pengintaian dan sistem radar negara itu untuk memantau setiap aktivitas drone yang masuk dari arah Irak dan Suriah. Yordania yang berbatasan dengan Israel memiliki kepentingan langsung dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Keempat, Israel gembira tetapi umat Islam murka. Keterlibatan Yordania membantu pertahanan Zionis disambut baik oleh orang-orang Israel yang lebih tua.
Namun warga Palestina dan umat Islam mengecam perang Yordania, menuduh kerajaan tersebut memihak Israel saat serangan Zionis ke Gaza yang diketahui telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Pemirsa, kronologi pembacokan terhadap pria di pinggir jalan Dusun Tarogan, Desa Celkung, Kabupaten Sampang, Madura pada 14 April 2024 telah diketahui pihak kepolisian pasca olah tempat kejadian perkara atau TKP. Insiden berdarah yang menewaskan Imam Arifin, 26 tahun asal desa Banyu Sokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy menggonceng anaknya untuk membeli petasan. Saat hendak tiba di TKP, datang pengendara mobil Toyota Avanza warna putih yang tiba-tiba menyerempet korban, namun korban mencoba melarikan diri. Upaya melarikan diri ini tidak berjalan secara mulus. Korban terjatuh ke area rerumputan, kemudian mulai dieksekusi oleh orang tidak dikenal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Jatim Network, rekan Hanggara Pratama. Terima kasih rekan Septiana dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan pihak kepolisian, insiden pembacokan terhadap seorang pria di pinggir jalan Dusun Tarogan, Desa Celkung, Kabupaten Sampang, Madura pada 14 April 2024 kemarin menjelang maghrib bermula saat korban bernama Imam Arifin berusia 26 tahun asal desa Banyu Sokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy menggonceng anaknya untuk membeli petasan. Saat hendak tiba di TKP, datang pengendara mobil Toyota Avanza warna putih yang tiba-tiba menyerempet korban, namun korban mencoba melarikan diri. Sayangnya upaya melarikan diri tidak berjalan mulus, korban terjatuh ke area rerumputan kemudian mulai dieksekusi oleh orang tidak dikenal. Berdasarkan keterangan Kasih Humas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi, yang mengeksekusi korban satu orang menggunakan senjata tajam jenis celurit. Sebab saat di TKP ditemukan selongsong celurit yang ditinggalkan oleh pelaku. Akibat sabetan celurit, korban mengalami luka di bagian kepala, kemudian luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan. Kemudian kondisi korban tergeletak bersimbah darah dan dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Puskesmas Robetal. Namun akibat luka yang parah, korban dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Sen Kabupaten Sampang dan nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah. Demikian rekan Septiana, kembali ke studio. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johni Edison Isir bersama Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan buka suara terkait bentrok antara anggota TNI Angkatan Laut dengan Brimob. Diketahui bentrokan terjadi di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 14 April 2024. Irjen Pol Johni Edison Isir mengaku berkomitmen untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut sampai tuntas. Dia juga akan menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Sementara itu, Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Ia mengatakan selama ini hubungan antara TNI Polri sangat baik. Diketahui terjadi masalah di Pelabuhan Sorong yang berujung serangan terhadap pos-pos polisi oleh anggota TNI Angkatan Laut. Serangan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman. Akibat serangan tersebut, 4 anggota Angkatan Laut mendapat perawatan karena terluka. Sedangkan 2 anggota polisi juga menjadi korban. Bapak Pangkuan ada 3, dan Pasmar, dan Mantamau terkait dengan terjadinya kesalahpahaman dari
beberapa. Pemirsa, sulitnya dan mahalnya gas LPG melon yang dikeluhkan masyarakat membuat anggota DPR Republik Indonesia M. Nasim Khan harus turun ke masyarakat. Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bersama pihak Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo pada Senin 15 April 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Izzy Hartono. Pemirsa Tribun, sulitnya dan mahalnya gas LPG melon yang dikeluhkan masyarakat membuat anggota DPR RI Muhammad Nasim Khan harus turun gunung. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa ini atau PKB bersama pihak Pertamina melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Senin 15/4/2024. Sidak yang dilakukan oleh politisi PKB asal desa Kecamatan Sembagus ini tidak lain untuk memastikan ketersediaan stok gas LPG di SPBE untuk masyarakat Situbondo. Kedatangan wakil rakyat ini ditemui langsung pemilik SPBE Alin di kantornya. Sales Manager Wilayah 4 Banyuwangi Hendra Saputra mengatakan untuk kuota LPG masih on the track karena masih awal tahun, sehingga kata Hendra penyaluran gas LPG masih sesuai dengan kuota yang ada di tahun 2024. Menurutnya penyaluran harian untuk SPBE Situbondo sebanyak 22.600 ribu per hari. Untuk kuota gas LPG melon, lanjut Hendra, itu berbeda setiap tahunnya tergantung yang didapat pemerintah daerah. Artinya pemerintah pendistribusian sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Saat ditanya penyebab sulitnya mendapatkan gas LPG jelang Lebaran hingga saat ini, Hendra menjawab dikarenakan adanya peningkatan pembelian kepanikan gas LPG di masyarakat sehingga membuat masyarakat membeli gas secara berlebihan. Menurutnya pihak Pertamina telah memberikan tambahan tabung gas LPG yang dimulai sejak tanggal 6 hingga tanggal 15 April 2024. Bahkan tambahan hampir mencapai 200%. Jadi rata-rata harian yang didistribusikan adalah 44.000 tabung gas di masyarakat. Dikatakan pendistribusian gas LPG disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Untuk mengatasi mahalnya harga gas di pasaran, Hendra meminta agar masyarakat membeli gas LPG 3 kg itu di pangkalan Pertamina, sehingga dengan pembelian di pangkalan maka harga disesuaikan dengan HET. Dikonfirmasi terpisah, anggota DPR RI Nasim Khan mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PL karena selalu mengupdate kepentingan dan keperluan masyarakat Situbondo. Menurutnya kepanikan warga dalam situasi ada 4 hari besar, yakni Tahun Baru, Natal, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta hari-hari lainnya. Menurutnya pihak Pertamina sudah membagi dan tata pendistribusian gas LPG sesuai dengan LO atau kebutuhan gas sesuai kebutuhan masing-masing daerah, termasuk kebutuhan gas LPG di Kabupaten Situbondo. Bahkan menurutnya pihak Pertamina telah memberikan tambahan LO gas di hari-hari besar, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat kepanikan dan kekhawatiran sehingga masyarakat membeli secara over keberadaan gas tersebut. Dikatakan pihaknya mendukung ETE dikembangkan pihak Pertamina karena kebutuhan masyarakat akan dibatasi sesuai dengan aturan pemerintah dan presiden. Menurutnya pihak pembelian gas LPG sesuai dengan kebutuhan, yakni petani, rumah tangga, dan yang memerlukan UMKM dan lain, sehingga tepat sasaran dan tidak berlebihan. Nasim menilai penimbunan gas LPG sangat kecil terjadi di masyarakat karena harga gas sangat mahal. Bahkan menurutnya harga gas pertambangan mencapai 150.000 dan dengan pengisian 4.000. Maka untuk penimbunan penyelewengan sangat kecil, namun masyarakat tetap membeli di pangkalan lebih kuotanya dijual dengan harga HET melebihi harga HET sebesar 35.000. Untuk itu Nasim Khan meminta agar masyarakat membeli gas LPG di pangkalan yang tersedia karena pihaknya bisa memantau pangkalan tersebut. Kalau tidak ada batasan, masyarakatnya bisa membeli 1 tabung gas LPG dengan menunjukkan KTP. Menurut Nasim Khan. Demikian Tribun News dapat kami laporkan dari Situbondo. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 di Kabupaten Bojonegoro diwarnai aksi ngeblong atau nekat melawan arus dari sejumlah bus.
Selama arus balik Lebaran 2024 ini, sedikitnya ada 3 kejadian. Pertama, terjadi Kamis 11 April 2024. Dilakukan bus bernopol S7637 UA trayek Bojonegoro Bungur Asih di Jalan Raya Bojonegoro Babaturut, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Beruntung tak terjadi kisruh akibat aksi ugal-ugalan bus dari PO Dali Prima ini. Satlantas Polres Bojonegoro yang mengetahui langsung memburu dan berhasil mengamankan bus dimaksud serta menindak sopirnya secara umum. Kejadian kedua dan ketiga terjadi pada Minggu 14 April 2024. Lokasi kejadian kedua ini di Jalan Raya Bojonegoro Cepu Turut, Desa Banjarrejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Di lokasi kejadian kedua ini, bus yang ngeblong bernopol AE 7379UB bertrayek Bojonegoro Ngawi. Bus dari PO Cendana dari arah Cepu ini nekat melawan arus dan menyerempet mobil Kijang dari arah berlawanan. Beruntungnya, arus lalu lintas di lokasi kejadian sedang tersendat dan semua kendaraan berjalan merayap. Sehingga tak terjadi laka lantas serius akibat ngeblongnya bus trayek Bojonegoro Ngawi tersebut. Kekisruhan antara awak bus trayek Bojonegoro Ngawi dengan pengemudi mobil Kijang berplat K1548FN yang diserempet juga tak terjadi. Para pengguna jalan lain yang di lokasi hanya nampak geger melihat insiden itu. Lalu di lokasi ketiga, bus ngeblong terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Babaturut, Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Bus ngeblong di lokasi ini bernopol S7913UA dari PO Margojoyo bertrayek Bojonegoro, Surabaya. Aksi ngeblongnya bus tujuan akhir terminal Tambak Oso Wilangon ini digagalkan mobil Avanza yang paling viral. Sebab insiden ini berujung baku hantam antara kernet bus dengan pengemudi Avanza. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian mengatakan, ketiga aksi bus ngeblong itu sudah diatensi pihaknya. Sopir bus Dali Prima maupun Margojoyo yang kedapatan ngeblong sudah ditindak secara hukum yakni dikenai tilang. Ibda Septian mengatakan yang saat ini masih diselidiki dan diburu adalah bus dari PO Cendana. Pihaknya memastikan sopir bus tersebut akan mendapat sanksi yang sama sebagaimana sopir bus Dali Prima dan Margojoyo juga ngeblong. Kena. Pasas, hop. Hop, muter, Pak. Pikir. Wis ngeblong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.